Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apakah ada semua? Kita doakan ya semoga teman kalian diberikan kesehatan agar dapat beraktivitas seperti biasanya. Kemudian Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu mendiskusikan keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya mohon dipimpin. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Sebelum materi ini dimulai, Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu barisan paling depan dan kelompok kedua barisan paling belakang. Kemudian Ibu akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Kemudian kalian mendiskusikan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apakah ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Jadi keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahuinya melalui observasi atau pengamatan. Nah, persebaran keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu persebaran flora dan yang kedua persebaran fauna. Yang akan pertama kali dibahas kali ini yaitu persebaran flora. Flora di Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana. Malaysiana itu meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Adapun contoh flora yaitu ada 3. Nah, contoh flora itu ada 3, yaitu yang pertama flora daratan Sunda, berhabitus pohon dan suku Dipterocarpaceae. Kemudian yang kedua dataran Sahul, ada flora Australia. Kemudian yang ketiga flora daerah peralihan, yaitu berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Sebelum persebaran fauna ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu. Selanjutnya persebaran flora. Nah, persebaran flora ini berdasarkan letak geografisnya, wilayah di Indonesia dilewati dengan dua garis hayal. Dua garis hayal ini yaitu yang pertama garis Weber dan garis Wallace. Kedua garis hayal ini menyebabkan terjadinya persebaran perbedaan fauna di Indonesia. 3 ciri-ciri. Yang pertama, Indonesia bagian barat yaitu tipe oriental. Yang kedua, Indonesia bagian timur yaitu fauna Australia. Kemudian yang terakhir, daerah peralihan yaitu kombinasi dari fauna Australia dan Asiatis. Penyampaian materi mungkin cukup sekian. Kita masuk ke sesi diskusi.
Nah, setiap kelompoknya diskusikan bagian depan dan bagian belakang. Bagian belakang, bagian garis Wallace dan garis Weber mana saja yang terdapat hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri pada persebaran fauna tersebut. Kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikannya. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Pada bagian fauna Indonesia Barat akan dipresentasikan oleh kelompok 1, kemudian fauna Indonesia Tengah dan Indonesia Timur akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Untuk perwakilan kelompoknya boleh Yaudah langsung. Boleh langsung aja. Wah. Di sini bisa dilihatin Jalan aja. saya mau presentasiin fauna Indonesia bagian barat. Di sini ada harimau Kalimantan ini juga. Iya, Sumatera kan? Ini harimau Kalimantan, terus ada ini orang hutan, Bu. Orang hutan, kemudian ada gajah Kalimantan, ada harimau Jawa, ada gajah Jawa, kemudian ada orang hutan di bagian Jawa juga, ada badak. Di sini juga di daerah Sumatera, ya Sumatera ada harimau, ada orang hutan juga, dan gajahnya juga. Terima kasih Anda. Semuanya Sumatera ya. Oke, Jawa dong. Kalau yang di bagian Indonesia Tengah itu ada ini babi rusa, terus ini ada anoa dan ada komodo. Terus di Indonesia bagian timurnya itu ada burung kasuari sama burung cendrawasih. Masih Sofi. Nah, pada bagian fauna Indonesia bagian barat ada badak, kemudian orangutan, harimau Sumatera, dan gajah. Pada fauna tengah ada babi rusa, kemudian ada anoa, ada komodo. Dan yang terakhir pada fauna Indonesia bagian timur ada burung kasuari dan burung cendrawasih. Ucapan kesimpulan dari materi hari ini. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu flora daratan Sunda, flora daratan Sakbo, dan flora daerah Kalimantan. Kemudian persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu persebaran fauna di kawasan Indonesia bagian barat, persebaran Indonesia di bagian timur, dan persebaran Indonesia di bagian perairan. Masing-masing kawasan mempunyai ciri khas yang berbeda. Mungkin cukup sekian. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat, khususnya bagi Ibu sendiri, umumnya bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.